Kamu mau minum apa? 1 es americano. Fusiil? Zusicha. Kamu bekerja di sini? Ya. Es biasa. Benar. Fusiyu. Fusiyu, apa maksudmu? Kenapa putus cuma karena kamu bilang? Tidakkah kamu tahu? Nana sudah menangis selama beberapa malam ini. Sepertinya teman baik mantan pacar lagi. Datang untuk menghadapi si brengsek. Sudah kubilang. Tidak mungkin antara dia dan aku. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Tidakkah kamu tahu Nana sangat menyukaimu? Tidak bisakah kamu merasakan? Bahkan sedikit percikan untuknya. Tidak. Dan juga, apa kamu mengatakan ini? Untuk dia? Atau untuk dirimu sendiri? Lelucon macam apa yang sedang kamu mainkan? Bagaimana bisa aku? Pernah suka bajingan sepertimu? Aku tidak tahan lagi. Kau mengecewakan orang lain. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus, demi Nana. Apa yang kau lihat? Apa aku menyuruhmu pergi? Berbaliklah. Dan minta maaf padanya dengan benar. Aku tidak sengaja. Sudah kubilang untuk minta maaf. Maaf. Zusicha, bisakah kamu mengambil cuti sekarang? Aku akan mengantarmu membeli baju baru. Tidak perlu. Aku akan kembali dan mencucinya saja. Kapan kamu pulang kerja? Siang hari. Baiklah. Tidak sarapan. Kenapa wajahmu pucat sekali? Aku memesankanmu kue kecil. Fusiyu benar-benar orang yang sangat perhatian. Bahkan pada kenalan biasa sepertiku. Teman yang baru bertemu, dia begitu baik. Jici. Apakah pria tampan di sana itu menunggumu? Apakah dia pacarmu? Tidak. Dia hanya teman. Baiklah, ini hampir waktu istirahat siang di sini. Kau dan temanmu bisa pergi duluan. Aku bisa mengurus ini di sini. Terima kasih. Halo, selamat datang. Nona, apakah Anda ingin mencoba baju? Lihat, apakah ada yang kamu suka? Gaun yang indah sekali. Nona, kulit Anda cerah. Mengenakan gaun biru muda ini, pasti akan terlihat sangat bagus. Tidakkah ini akan sedikit terlalu berlebihan? Sama sekali tidak. Gaun ini sangat cocok dengan temperamen Anda. Ini seperti dibuat khusus untuk Anda. Lupakan saja. Yang ini saja, sedikit biasa-biasa saja itu cukup bagus. Baiklah, Ayo pelayan. Minta bil. lewat sini silakan. $1.100. Masalah ini, awalnya tidak ada hubungannya dengan Fusiyu. Aku tidak bisa membiarkannya membayar. Berikan padaku pakaian lama itu.
Kamu masih menghitung. Bagaimana cara membayarku kembali? Tidak, aku hanya tidak ingin kamu menghabiskan terlalu banyak. Kamu benar-benar. Semua orang lain ingin sekali mendapatkan sesuatu dariku. Hanya kamu yang mikir cara bereskan urusan denganku. Itu membuat seolah-olah aku menipumu. Tapi, Zusicha, aku punya pertanyaan. Aku selalu ingin bertanya padamu. Apa kamu sedikit takut padaku? Kalau tidak, kenapa kamu selalu tidak berani menatap mataku? tidak, bukan aku. Aku hanya tidak terbiasa menatap mata orang saat berbicara. The film was translated and narrated by M Media. Kalau begitu kita akan bermain di sana lain kali. GC sudah kembali. Harus tutup telepon, sampai jumpa. Kalian semua sudah sampai tahap ini. Itu terlalu cepat, bukan? Kamu menyebut ini cepat. Kamu terlalu suka belajar. Dan terlalu ketinggalan zaman. Kamu tidak tahu dunia teman-teman sebaya kita. Betapa cepatnya laju kencan. Apa ini? Kamu akhirnya memutuskan untuk membeli baju baru. Aku tahu itu. Kamu sangat cantik. Sayang sekali kalau tidak berdandan. Tidak. Pakaianku baru saja kotor. Jadi aku ganti yang lain. Bukankah ini gaun pertama yang ku coba hari ini? Bagaimana bisa sampai di sini? Apakah itu Fusiil? Memberikannya padamu. Kamu terlihat sangat cantik dengan pakaian ini. Tidak mungkin. Labelnya sudah dipotong. Resinya sudah dibuang. Tidak bisa dikembalikan. Mulai sekarang jangan bicara utang padaku. Terima kasih. Aku akan mencari kesempatan lain nanti untuk membalas budi. Dengan begini, aku akan punya alasan sah lainnya untuk berinteraksi dengannya. Ini adalah hadiah pertama yang kuterima darinya. Hei Nona muda, apa yang kau lakukan di sini? Tuan, kamu tahu rumah siapa ini? Ada di sana. Sebentar lagi hujan. Kau berpakaian begitu tipis. Apa yang akan kau lakukan tanpa payung? Akan hujan kalau aku tidak bawa payung. Hei Xiaofu, Zusicha, Fusiil, kebetulan sekali. aku punya apartemen di sini. Mengapa kamu di sini? Aku di sini untuk sesi bimbingan belajar. tiba-tiba saja mulai hujan. Apa yang harus kita lakukan tanpa payung? Aku akan mencarikan beberapa payung untukmu. Masih ada 10 menit lagi sampai waktu kelas yang dijadwalkan. Kalau memang tidak bisa, kita harus lari menembus hujan saja. Kamu mau kemana? Di sana. Kebetulan aku juga akan ke sana. Ayo kita lari ke sana bersama. Bukankah kamu tidak buru-buru? Ayo pergi. Pria ini. Bagaimana dia bisa setampan ini? Terima kasih. Aku akan balik lagi sebentar lagi. Kelasmu lebih penting. Cepat masuk. Baiklah. Zusicha, Ada apa? sampai jumpa besok di kelas pilihan. Baiklah. Kapan kamu sampai di kelas? Masih awal. Dia seharusnya sudah dalam perjalanan, sekarang kan? Aku akan pergi ke kelas untuk memesan tempat duduk dulu. Masih belum ada balasan. Murid-murid,
Hari ini kita akan berbicara tentang kisah Chang'an. Kelas dibubarkan murid-murid. Kelas sudah selesai. Fusiyo masih belum membalas. Dan dia juga tidak muncul. Dia bukan tipe orang yang ingkar janji. Tidak terjadi hal buruk kan? Halo, Ya, ini aku. Ada apa? maaf. Aku baru bangun dengan demam. Mungkin aku tidak bisa keluar makan hari ini. Apakah karena dia kehujanan kemarin? Apakah itu sebabnya Fusiyo demam? Kalau dia tidak memberiku pakaiannya, dia tidak akan seperti ini kan? Apakah kamu punya obat di sana? Atau kamu perlu pergi ke rumah sakit? Tidak, aku tidak di The asrama. film was Dia bahkan translated tidak punya and obat. narrated by Pasti M dia Media. sangat tak nyaman sekarang kan? Kamu di mana sekarang? Aku akan membawakanmu obat. Aku baru saja dari apotek. Aku sudah membeli obatnya. Apakah dia akan menolakku? Atau... Baiklah. Halo, aku di sini untuk menemui seseorang. Ruang 6810. Tuan Fu telah memberikan instruksi. Ini kartu kamarnya. Ada di suite penthouse. Dia sedang beristirahat. Dia memintamu untuk tidak mengetuk. Kau bisa langsung masuk. Terima kasih. Kamar yang besar sekali. Fusiyo? Fusiyo? Dia terlihat sangat tidak nyaman. Lupa beli termometer lagi. Kalau begitu coba dengan tanganmu. Sushi-cha, Ini aku. apa yang kamu coba lakukan barusan? Aku hanya ingin melihat. Seberapa parah demammu? Teruslah mencoba. Panas sekali. Demammu terlalu tinggi. Bukankah kamu minum obat? Kamu tak bisa tahan dia begitu saja. Tunggu aku. Aku akan mengambilkanmu obat. Fusiyo, airnya sudah mendidih, cepat minum obatmu. Kenapa kamu tidak memakai baju? Fusiyo, kamu tidur tanpa pakai baju. Aku pakai bajumu dengan benar. Sushi-cha, apa yang sedang kamu pikirkan? Melamun sekali. Tidak ada apa-apa. Bukankah kamu akan istirahat sebentar lagi? Aku sudah bangun. Sudah tidak begitu tidak enak badan lagi. Aku lapar. Ayo makan sesuatu. Baiklah, aku tidak lapar. Kamu saja yang pesan. Baiklah. Tidak ada absensi hari ini. Tidak, Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku. itu. Bukankah kamu pulang kemarin? Kenapa kamu menginap di hotel lagi? Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau bilang. Aku hanya bertanya biasa saja. Bukan apa-apa.
Hanya saja aku keluar minum lagi tadi malam. Terlalu malas untuk kembali. Jadi aku tidur semalam di hotel dekat sini. Oh begitu. Ada apa? Kau kira aku pergi dengan wanita? Bermain-main sepanjang malam. Dan demam karena bersenang-senang. Kalau kamu pikir begitu kamu tak berperasaan. Tidak, bukan begitu. Aku tahu. Itu karena kamu kasih jaketmu kemarin. Kamu kehujanan makanya demam. Aku minta maaf. Aku tahu hanya bercanda. Kamu demam, jangan merokok lagi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. The Tuan, film was pesanan Anda sudah translated tiba. and narrated Masuklah. by M Media. Silakan nikmati hidangan Anda. Mie yang kupesan untukmu. Jadi kita akhirnya bisa makan hidangan ini. Tidak ingkar janji. Terima kasih. Makanlah. Baiklah. Rasanya lumayan kan? Fusiyu, ada apa? Mungkin minum terlalu banyak tadi malam. Maku kambuh. Hanya perlu istirahat sebentar. Kalau begitu haruskah kita pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa, tidak perlu. Aku sudah biasa istirahat sebentar pasti pulih. Aku tidak akan mati. Aku akan pergi membelikanmu obat. Tunggu aku. Fusiyu aku. Aku tanya kamu punya hak apa? Untuk mengancamku dengan ibuku. Hak apa yang kamu punya? Fusiyu jelas marah besar. Tapi aku merasa dia sangat sedih. Fusiyu, aku sudah membeli obatnya. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Biarkan aku memelukmu. Fusiyu selalu liar dan tidak terkendali. Sembrono dan mencolok. Ini pertama kalinya bagiku. Melihat sisi rentanya. Apakah kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Apakah perutmu masih sakit? Aku tidak merasakannya lagi. Sudah gelap. Biarkan aku mengantarmu pulang. Ya. Kereta bawah tanah sudah tiba. Aku bisa naik kereta bawah tanah kembali ke sekolah. Baiklah, aku akan melihatmu masuk. Baiklah. Mengapa kamu kembali lagi? Aku melupakan sesuatu. Fusiyu. Sampai jumpa besok. Fusiyu terlihat sangat sedih hari ini. The film was Apa yang harus translated aku katakan and narrated untuk by M menghiburnya? Media. Fusiyu. Apakah kamu baik-baik saja hari ini? Sudahlah, aku hanya seorang pengecut. Fusiyu ternyata diam-diam mengambil fotoku. Ini terlalu jelek. Seperti penguin yang kikuk. Lari lebih pelan lain kali. Jangan sampai jatuh. Bukankah seharusnya dia sudah pergi saat itu? Dia malah tetap tinggal. Dan diam-diam memotret punggungku.
Tiba-tiba aku sangat menantikan hari esok. Liu Mingqi, Zhu Shiche, The film was Kau kan punya translated Fusiyu yang and dukungmu. narrated by M Media. kok kamu buat teh susu untuk mereka di sini? Apakah dia bosan padamu? Apakah kau dibuang? bukan urusanmu. Katakan padaku kau. Dulu kau andalkan Fusiyu untuk dukung MU. Kau cukup menyinggungku. Sekarang lihat. Dia mencampakkanmu kan? Tapi tidak masalah. Tanpa Fusiyu, kau masih punya aku seniormu. Ayo, ayo. Ayo main baik-baik sama kakakmu. Dulu kau menampen pada Fusiyu. Bukankah kau sangat bangga pada dirimu sendiri? Sekarang kau tahu cara menunjukkan kelemahan. Ayo biar aku cium kau dulu. Dalam mimpimu, Zhu Shiche, kau berani memukulku. Tunggu saja. sudah selarut ini. Kenapa Lei belum kembali? Halo, apakah ini Chu Jicha, teman sekamarmu Jing Lei minum banyak di KTV? Kami awalnya ingin mengantarnya pulang, tapi dia bersikeras ingin menemuimu. Baiklah, kirimkan alamatnya padaku. Aku akan segera ke sana. Ini dia kan? Kenapa tidak ada suara di dalam kamar? Adik. Adik. Buka pintunya untuk kakak ya. Sushicha, tenang-tenang. Apa yang harus kulakukan? Panggil polisi, panggil polisi. Fusiyu? Fusiyu juga ada di bar ini. Hei. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa tiba-tiba mau telepon aku? Fusiyu, tolong aku. Di mana kamu? Tunggu aku. Siyu, kau mau kemana? Untuk menyelamatkan seseorang. Hei. Adik. Buka pintunya untukku. Sushicha. Gadis kecil, kenapa kau lari? Kau berani memukulku. Aku akan membunuhmu hari ini. Jangan lihat. Fusiyu khawatir, aku takut. Sakit. Ampuni aku. Tidak, bukan aku. Bukan aku. Seseorang memerintahkanku untuk melakukannya. Mereka suruh aku bawa dia ke kamar 207. Aku. Ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan pernah berani lagi di masa depan. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Fusiyu, berhenti memukulnya. Aku harus tahu. Siapa yang memerintahkan ini?
Kalau begitu ayo pergi. Cari orang itu. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Aku akan mendukungmu. Ayo, minumlah. Tuan Muda Liu, gadis Tu itu benar-benar mudah dibodohi. Aku kira dia akan curiga. Siapa sangka? Dia percaya hanya dari satu suara. Gadis yang polos dan penurut seperti itu adalah yang paling mudah dipancing. Kurasa mereka sudah berhasil di sana. Segera kita lihat Tuan Muda Liu pamer kehebatan dan menghapus penghinaan masa lalu. The film was translated and narrated by M Media. Adik junior sudah datang. Kalian main di sini sebentar. Aku mau ke sana bicara dengannya. Liu Mingxi. Masalah hari ini, kau dalangnya kan? Benar kau sudah tahu. Dan kau masih berani masuk perangkapku. Karena kau begitu proaktif. Kenapa kita tidak sekarang saja? Menjijikan. Kau masih berani memukulku. Terakhir kali kau melukaiku kau. Jadi sombongkan. Kalau aku tahu lebih awal aku akan memanggil lebih banyak orang untuk menghalangimu. Dan membuatmu melayani mereka semua dulu. Aku. Apa kau pikir pintu yang rusak bisa menghentikanku? Tapi ini wilayahku. Kamu bilang, ini wilayah siapa? Kufusio. Tidak. Bukankah Zushika sudah bosan denganmu? Liu Mingxi, aku sudah merekam. Apa yang baru saja kau katakan? Satu salinan untuk kantor polisi. Satu salinan untuk sekolah. Tunggu saja sampai kau hancur dan dipermalukan. Tuan Muda Fu. Kau aku kau. Bisakah kau membiarkanku? Hari ini tidak terjadi apa-apa kan? Baiklah, baru saja. Aku baru saja memukuli seseorang. Aku benar-benar tidak ingin berkelahi. Kalian datang dan pukuli dia. Jika kita tidak memukulinya hari ini, sampai dia hanya tersisa satu napas. Tidak ada yang meninggalkan ruangan pribadi ini. Hei, tuan-tuan Muda Fu. Pergi. Hei tidak. Kalian. Hei, jangan-jangan. Saudara-saudara The film was jangan-jangan. translated and Berhenti berkelahi. narrated by M Media. Sekarang setelah kupikirkan, aku terlalu impulsif barusan. Aku malah langsung menelpon Fusio. Jika situasinya lebih kritis, bukankah aku akan menyeretnya ikut? Fusio, kau terluka. Luka kecil ini bukan apa-apa. Tidak. Aku ingat ada apotek di depan. Aku akan membelikanmu obat. Jika sakit beritahu aku. Sungguh. Masalah sekecil itu. Sepertinya sedikit sakit. Maafkan aku. Apa hubungannya denganmu? Zushika, aku rela bergegas ke sini untuk menyelamatkanmu. Karena bagiku, kamu layak untuk kuperhatikan. Aku rela peduli. Mengerti? Fusio bilang aku layak dia khawatirkan. Itu Leili. Halo, Leili. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tadi hanya jalan-jalan. Aku baru melihat panggilanmu saat kembali. Baguslah. Kapan kamu kembali? Asrama tutup. Dalam 5 menit, Bibi pengawas asrama kita yang sekarang benar-benar tidak memihak. Siapa yang pulang terlambat harus daftar disiplin. Aku tahu Leili. Apa yang harus kulakukan?
Aku bahkan tidak membawa KTP-ku. Aku bahkan tidak bisa menginap di hotel. Zuzica. Apa? Datanglah ke tempatku. Apa? Kami saat ini tidak punya sandal cadangan lainnya. Pakai ini dulu. Itu punya wanita. Ini disiapkan untuk pacarnya. Apakah dia sering membawa pacarnya ke sini? Sepatu ini baru. Belum ada yang memakainya. Kau sering membawa orang menginap. Apa kamu pikir rumahku ini hotel? Kamu orang pertama yang kubawa pulang. Aku belum pernah membawa orang lain kembali. Aku yang pertama. Jici, ini sudah lewat jam malam. Kamu tidur di mana? Hei, Lele. Malam ini, aku tidak akan kembali. Teman macam apa yang begitu dekat? Kenapa aku tidak tahu? Itu adalah Film was Zuzica. translated and narrated by M Media. bagaimana itu bisa terkirim? Kenapa ditarik kembali? Apa maksudmu persis? Hanya teman biasa. Aku akan membawanya menemuimu nanti. Aku ada urusan dulu. Aku akan berkemas dulu. Zuzica. Kamu tidur di kamar mana? Aku bisa tidur di kamar dekat jendela saja. Kamu cukup pandai memilih. Tidak mungkin ini. Ini kamar fusil. Hari ini terlalu seru bukan? Fusil? Kamar tamu sedang dirapikan. Jangan biarkan gadis muda tidur kamar kotor. Tidur yang nyenyak. Telepon aku kapan saja jika kamu butuh sesuatu. Terima kasih. Zuzica. Apa? Selamat malam. Selamat malam. Kamu sudah bangun. Kemarilah untuk sarapan. Aku tidak tahu apa yang kamu suka makan, jadi aku hanya membuat sedikit. Sarapan yang dibuat sendiri oleh fusil? Baiklah, enak. Tuan muda sepertimu perlu memasak sendiri juga. Kalau tidak apa yang kamu pikirkan. Menurutmu, bagaimana aku bertahan hidup sendirian? Sendirian. Meskipun dia lahir dari keluarga terkemuka. Tidak kekurangan apapun. Fusiu tidak terlihat senang. Aku hampir sampai di gerbang sekolah. Apa kau mau keluar dan menjemputku? Baiklah 10 menit. Ini. Aku sudah selesai makan. Aku akan mencuci piring dulu. Tidak makan lagi. Lele, kenapa kau di bar lagi? Lupakan saja. Jici, kita akhirnya menunggu sampai ujian tengah semester selesai. Ayo kita santai sebentar. Anggap saja menemaniku. Lagi pula tempat ini adalah bar yang tenang. Tidak bising. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo. Pelayan pesan ya. Halo. Ada yang bisa saya bantu? Aku mau yang ini. Dan segelas jus. Baiklah. Jici, bagaimana di sini? Kupikir semua bar itu kacau. Aku tidak menyangka akan cukup damai. Jici lihat ke belakang. Kedua pria tampan itu, mereka terus melihatmu.
Jangan bicara omong kosong. Kakak Fu. Kakak Fu, kakak Fu. Kemari, kemari, kemari. Kakak Fu. Pria itu keren sekali. Ya ampun, itu Fusiyu. Itu Fusiyu. Tuan muda Fu. Dia juga punya sisi yang liar dan tidak terkendali. Hei, siapa yang di sebelahnya? Tong Tong. Hei, bagaimana mereka bisa bersama? Jixi, lihat cepat. The film was translated Fusiyu ternyata and datang bersama narrated Tong by Tong. M Media. Sepertinya mereka benar-benar bersama. Mungkinkah bahwa ketika mereka di supermarket hari ini, mereka berbaikan? Lei, berhenti melihat. Tidak akan baik jika mereka tahu. Benar. Ayo kita fokus pada minuman kita saja. Kakak Fu putri kecil kita Tong Tong, hari ini secara khusus menunda kompetisi sekolahnya hanya untuk menemuimu. Bukankah seharusnya kau memberinya hadiah ciuman? Cium-cium. Cium, sium, Cium. sium. Berhentilah menggoda kami. Hal intim semacam ini. Antara dua orang. Bagaimana bisa dilakukan di depan semua orang? Benar kan? See you. See you. Sepertinya hubunganmu dengan si cantik Tong Tong di sekolah berjalan cukup baik. Jixi, kamu mau kemana? Aku pergi ke toilet. Baiklah. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Jangan sekali-kali memperhatikan orang-orang yang mencoba mengajakmu bicara santai. Mengerti? Hei, ayo kita lanjutkan bermain. Kakak Fu jujur atau tantang? Berani. Aku akan mengambil satu untukmu. Cium gadis yang paling dekat denganmu. Sekarang kau harus cium seseorang kan? Cium, cium, cium. Cium, cium, cium. Fusiyu, kau harus menepati taruhanmu. Baiklah. Aku akan menepati taruhannya. Aku akan melakukannya. Fusiyu, kau mau kemana? Aku akan mencari pacarku. Untuk sebuah ciuman. Apa? Kamu juga ikut? Apel, bukankah Tong Tong pacar kakak Fu? Apakah kakak Fu punya yang baru? Siapa tahu, si cantik sekolah Tong dipermalukan di depan umum. Apa yang kalian lihat? Belum pernah lihat pasangan bertengkar ya? Fusiyu, aku ingin lihat. Apakah kau benar-benar punya pacar? Aneh sekali. Aku jelas-jelas minum jus barusan. Kenapa aku merasa sedikit mabuk? Hei adik kecil. Sendirian saja. Ayo bermain denganku. Tidak. Temanku ada di dalam. Aku harus pergi mencarinya. Hei, teman yang baik akan memperkenalkan aku, agar kita bisa saling mengenal. Jangan sentuh aku. Baiklah, baiklah. Kalau begitu setidaknya tambahkan aku temankan. Melihat situasi ini, jika aku tidak menambahkannya sebagai teman, dia tidak akan melepaskanku. Cukup tambahkan aku sebagai teman. Dan aku tidak akan mengganggumu lagi, baiklah. Sebelum mendekati pacarku. Bukankah seharusnya kamu bertanya padaku dulu? The film was translated and narrated Fusiyu? by M Media. Jadi si cantik sudah ada yang punya. Maaf, maaf. Pergi sana. Terima kasih. Kamu mabuk. Aku hanya minum sedikit. Aku tidak mabuk. Baru sedikit saja sudah begini. Lalu, bagaimana jika kamu minum banyak? Ayo ke teras tarik udara segar. Sadarkan diri sedikit. Kau tidak bersama teman-temanmu. Membosankan bersama mereka. Ayo pergi. Sushicha. Apakah ini pertama kalimu ke bar? Ya, The film was translated Jiang Lele membawaku and ke sini. narrated by M Media. benar. Aku akan memberitahu Lily. Lily, aku di teras mencari udara segar. Aku akan turun sebentar lagi. Fusiyu ada di sampingku. Bisa tinggal sedikit lebih lama. Baguslah. Ada apa? Jangan bergerak, Fusiyu. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba memelukku? Sudah cukup melihatnya. Cukup. Itu Tong Tong barusan. Mereka dan aku sedang bermain truth order. Mereka ingin aku mencium Tong Tong. Aku tidak mau. Jadi aku bilang pada mereka, aku akan mencium pacarku. Dan langsung pergi. Gadis pacar. Dia mungkin juga tidak percaya. Jadi dia mengikuti.
Yang kulakukan barusan biar dia lihat. Oh begitu. Jadi itu hanya membuatku bekerja sama agar orang lain melihat. Zushi-cha, apakah kamu tahu bahwa kamu sangat imut? Kurasa aku terpikat. Aku pergi dulu. Fusiyu, apa yang kau lakukan? Zushi-cha, sekarang mereka semua berpikir aku punya pacar. Jadi, Kau lepaskan dulu. apakah kamu ingin menjalin hubungan? Mari kita coba. Apakah aku bermimpi? Fusiyu baru saja bertanya padaku. Apakah aku ingin menjalin hubungan dengannya? Apa yang baru saja kau katakan? Kataku Zushi-cha. Apakah kamu ingin menjalin hubungan denganku? Apakah ada batas waktu? Dulu aku yang selalu tentukan tenggat untuk orang lain. Ini pertama kalinya seseorang menyebutkan batas waktu kepadaku. Mungkin karena kesan pertamaku padamu tidak bagus. Mungkin janji padaku itu hanya karena aku terlalu berhati lembut, sulit menolak. Bagaimana dengan 3 bulan itu? Baiklah. Seperti yang kuduga ada batas waktu. Zushi-cha, apakah itu baik-baik saja? Baiklah, mari kita lakukan ini saja, Soshi-cha. Beranilah sekali ini saja, anggap saja ini memenuhi keinginanmu sendiri. Lele, JJ, apa The film kamu was di atas? translated and Bertemu pria narrated tampan. by M Media. Kenapa kamu lama sekali? Aku hanya merasa sedikit mabuk. Naik ke sini untuk istirahat sebentar. Aku akan turun sekarang. Baiklah. Fusiyu, aku pergi dulu. Baiklah, aku akan menemuimu di bawah. Tunggu. Fusiyu, masalah kita bersama. Bisakah kita tidak mempublikasikannya dulu? Kamu tidak ingin orang lain tahu bahwa kita bersama. Baiklah. Karena kamu tidak ingin mempublikasikannya, aku berjanji padamu. Kalau begitu kamu turun duluan. Aku akan mengawasimu dari sini. Lele, sudah larut. Mari kita kembali dulu. Biar ku beritahu. JJ, cepat lihat. Momen wikat Fusiyu. Katanya Fusiyu sudah resmi mengumumkan hubungannya. Aku punya dia. Tapi gelap sekali. Tidak bisa tahu itu apa. Aku hanya bisa bilang, pacar tuan muda Fu. Postur berlarinya agak tidak biasa. Mungkin itu untuk melindungi pacarnya. Jadi dia sengaja melakukannya. Kakak Fu kembali. Ayo minum. Ayo kakak Fu minum. Halo pacar. Benar sekali. Ngomong-ngomong, ini adalah pengumuman resmi pertama Fusiyu tentang pacar. Dia pasti sangat menyayanginya. Pertama kali. Ya. Hai, JJ. Ramai sekali di tempat tuan muda Fu. Kenapa kita tidak ikut numpang minum juga? Lele sudah larut. Mereka tutup jam 10:30. Mari kita kembali. The film was translated and narrated by M Media. Aku sebenarnya pacar pertama Fusiyu yang diumumkan secara resmi. Pacar pertama yang diumumkan secara resmi. Fusiyu, kenapa dia mengirim panggilan suara? Halo, Kenapa kamu belum tidur? belum mengantuk. Kenapa kau memposting di momen WeChat? Barusan ada yang mempertanyakan bahwa aku punya pacar, katanya itu palsu. Aku membuktikannya. Dan juga menyatakan kedaulatanku. Jadi pacarmu tidak akan diincar orang lain. Baiklah, Zushi-cha, apa? apakah kamu tahu artinya? Menjadi pacarku. Apa? Berpegangan tangan. Berpelukan. Berciuman. Dan juga Berhenti bicara.
Aku tutup telepon dulu. Kenapa kamu menutup telepon sebelum aku selesai bicara? Yang ingin kukatakan adalah, dan dimanjakan olehku dengan hati nurani yang bersih. Apa yang kamu pikirkan? Orang ini pasti sengaja melakukannya. Dan juga, pacarku akan menemuiku besok. Jangan terlalu malu. Besok, Kencan. Fusiyu akan berkencan denganku. Fusiyu. Apakah ini terlihat bagus? Terlihat bagus. Ayo, aku akan mengajakmu makan. Bukankah kau bilang kita akan makan? Bagaimana kita bisa berakhir di sini? Apa kamu takut aku akan menjualmu? Bukan itu maksudku. Aku tidak akan pernah taga. Nenek Han. Yutua. Ya ampun. Si Alfo datang pagi sekali hari ini. Hai si tua Yu, aku sedang menyiapkan bahan-bahan. Duduklah. Dan nona muda ini, siapa? Pacarku. Sushicha. Halo Nenek Han. Itu luar biasa. Lihat betapa berseri-seri dan lincahnya gadis ini. Dia cukup cocok untuk si Alfo kita. Yu tua, berhenti mencuci sayuran. Si Alfo membawa pacarnya pulang. Cepatlah. Apa? Dasar nakal, kamu membawa pasanganmu kemari. Cepat biarkan aku melihatnya. Astaga, gadis ini benar-benar The film bersinar was dan cantik. translated Memang benar. and Dan Anda narrated by siapa? M Media. Mantan juara beruntun kompetisi kuliner internasional. Selama 5 tahun Tuan Yu Hifan yang senior. Tak percaya sudah 10 tahun sejak aku pensiun. Dan seseorang masih mengingatku. Baiklah, tidak perlu. Untuk itu, aku akan membuatkanmu hidangan yang kena. Mau apa itu? Oh, tidak gawat. Aku sedang memasak ikan dan masih di atas kompor. Oh, orang tua kau benar-benar. Ayo duduk. Datang. Ayo Yutua, mari makan. Ayo. Semuanya ayo makan. Ayo. Hei JC. Aku dengar si Alfu bilang kau dan dia berada di universitas yang sama. Jadi kau dan si Alfu, bagaimana kalian berdua bertemu? Kami. Nenek dia. Kamu bisa langsung menjawabku. Dia pemalu, kau tahu. Aku takut dia akan ketakutan dan lari nanti. Dasar nakal. Baiklah, kalau begitu kau ceritakan pada nenek. Bagaimana kau berhasil menipu nona muda itu hingga menjadi milikmu? Sedang menceritakan kejadian. Baru saja bersama. Aku tahu kamu dasar nakal. Baru saja melihat gadis itu polos. Menyembunyikan ekor besarmu. Dan sengaja mendekatinya. Ya. Namun Yutua benar. Sedangkan aku memang sengaja mendekatinya. Ini. Masakan yang dibuat Yutua memang selalu enak. Mengapa Fusiyu masih bermain trik kecil? JC. Gadisku sayang. Ingat apa yang kau janjikan pada nenek Oki. Ya, Jaga dirimu Yutua. selamat tinggal kakek dan nenek. Baiklah Sushicha. Ini baru hari pertama, dan Nenek Han sudah punya rahasia kecil. JC. Jangan pedulikan celotehan wanita tua ini. Jangan lihat dia yang selalu memancarkan aura acuh tak acuh. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, dia menjalani hidup yang sangat sulit di balik The layar. film was translated Sejak ibunya and meninggal. narrated by M Media. Dia sudah terisolasi dan tak berdaya. Kemudian, dia bahkan lebih seperti pion yang ditinggalkan. Dilemparkan ke Yeoncheong.
Ketika dia kembali, seluruh kepribadiannya langsung berubah. Jadi, Zizi gadisku, mengingat kamu adalah orang pertama yang Xiaofu bawa untuk bertemu kami. Nenek harap kamu berjanji. Mulai sekarang, kamu akan lebih sering habiskan waktu dengannya. Akan lebih baik jika kamu bisa menemaninya terus. Aku bilang itu rahasia. Jadi tentu saja aku tidak akan memberitahumu. Bagus Zhu Shicha. Ini baru hari pertama berkencan. Dan kamu sudah gatal mencari masalah. Bukankah begitu? Berhenti. Zhu Shicha mau main mesin capit. Apa? Kamu suka yang mana? Tertangkap. Lihat. Itu luar biasa. Aku mau gantungan kunci ini. Kalau begitu jika aku menangkapnya dalam sekali coba. Bagaimana menurutmu? Bicara setelah kau menangkapnya. Baiklah, tunggu saja. Gantungan kunci yang kamu inginkan. Sudah kuambilkan untukmu. Sekarang apa yang ingin kamu katakan? Zhu Shicha, jangan lari. Zhu Shicha, kenapa kamu lari? Aku takut. Takut aku akan membuat permintaan yang berlebihan. Lalu, apa yang kau mau? Aku ingin. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku hanya ingin kamu mengubah panggilanmu itu saja, Xiaofu. Atau panggil aku suami. Kamu pilih. Tentu saja jika kamu ingin aku melakukan hal lain, itu juga tidak masalah. Jangan. The film was Apa? translated and Xiaofu. narrated by M Media. Xiaofu. Ingat, mulai sekarang saat hanya ada kita berdua, panggil saja aku Xiaofu. Sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang. Apa dia Ratu Kampus Tongtong? Sangat cantik. Menantikan penampilan Tongtong. Halo semuanya. Halo semuanya, saya Zhu Shicha. Ya Tuhan, wanita muda ini Zhu Shicha. Sangat cantik seolah keluar dari lukisan. Dengan perbandingan ini, Tongtong yang tadi jati pucat pasi. Zhu Shicha, kau sengaja melakukannya. Bukankah kau menyuruhku untuk merias wajahku sendiri? Silakan tampil. Duduk dan minum air hangat. Jici, penampilanmu hari ini benar-benar sempurna. Kamu benar-benar mengalahkan Tongtong. Kamu tidak akan percaya Tongtong itu. Dia mengacaukan tariannya sendiri. Dan masih berani marah saat dia turun. Benar-benar lucu. Benar, cepat cek forum sekolah. Orang-orang sudah membicarakan kalian berdua. Mereka masih bertanya, siapa kamu? Pertanyaan. Siapa wanita cantik yang menulis? Setelah penampilan Tongtong hari ini, minta info kontak. Tongtong menari, aku merasa yang tulis. Lebih menarik perhatian, ada yang tahu.
Bukankah dia hanya mencari masalah? Dia ingin mengalahkan tapi malah dikalahkan. Sudah kubilangkan, orang harus berbuat baik. Kalau tidak karma akan mengejar mereka. Fusio masih belum membalas. Apakah dia masih sibuk? Murid Zu, seseorang memintaku untuk memberikan ini padamu. Pertunjukan baru saja selesai. Dan kamu sudah punya pengagum. Kotak ini, kenapa terlihat sangat mirip dengan kotak yang dulu kuberi ke Fusio? Ini sangat mirip. Tulisan tangannya adalah milik Fusio. Fusio? Kamu begitu ingin bertemu denganku. Kamu datang tanpa berpakaian rapi. Sudahkah kamu membuka barangnya dan melihatnya? Aku baru membaca catatannya. Aku belum melihat apa yang ada di dalamnya. Buka sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Kamu membelinya. Aku yang merajutnya. Coba pakai dan lihat. Apakah terlihat bagus? Urusan keluargamu sudah selesai. Tinggal sedikit lagi untuk selesai. Lalu, kenapa kamu di sini? Pacarku sedang tampil di panggung. Jika pacarnya tidak ada di sini, bagaimana jika dia direbut orang lain? Zizi, kamu benar-benar cantik hari ini. Ingat apa yang kita bicarakan terakhir kali. Zusica. Lain kali. Bisakah aku menciummu saja? Ini ciuman pertamaku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Ini juga ciuman pertamaku. Semuanya mohon berhenti sebentar. Ini adalah penerjemah magang baru perusahaan kami. Semuanya mohon sambut dia. Halo semuanya, nama saya Sweshicha. Mohon bantuannya. Kau bisa duduk di sana dulu? Baiklah semuanya, silakan lanjutkan bekerja. Kau Zu Shicher. Ya, Kebetulan sekali. Aku adikmu. Teman sekamar Chang Mingsue. Aku memintanya untuk bertanya padamu sebelumnya. Apakah kita bisa berteman? itu kamu? Agak impulsif mengganggumu waktu itu. Maafkan aku. Namun, karena kita sudah menjadi rekan kerja sekarang, kenapa kita tidak saling mengenal saja? Chuji-cha. Ketua Zhao mencarimu. Baiklah, Ayo kau pergi. Kenapa kau bersembunyi di belakang? Jangan jadi pengecut, pergi. Ketua Zhao ini aku. Masuk. Jangan bersembunyi. Ketua Zhao. Pergi kirim ini. Hei, tunggu sebentar. Jadi kau salah satu dari Universitas Jingga. Ya, Dingin sekali. Oleskan krim tangan. Hei Shicher. Sudah waktunya pulang kerja. Ketua Zhao. Ini hari pertamamu bekerja. Bagaimana perasaanmu tentang perusahaan kami? Cukup bagus. Kalau cukup bagus ya sudah. Bajingan. Tidak ada yang menjawab ini. Baru saja menerima pesanan, lalu dibatalkan. Apa-apaan ini? Kau tidak perlu takut. Temperamenku biasanya cukup baik. Aku akan menjemputmu. Ya. Fusio sudah di sini sepagi ini. Sudah menunggu di sini. See you.
Itu harus kamu, Siyu. Kau tahu aku tidak bisa naik taksi. Jadi kau sengaja datang menjemputku kan? Haruskah kita ke sana? Hei, Siyu, pintunya terkunci. Tolong buka pintunya. Cica, kau juga tidak bisa naik taksi kan? Biarkan kakakku mengantarmu. Siyu, ini dia yang itu. Yang kusebutkan padamu sebelumnya. Si cantik kampus Universitas Jingga. Kenapa kau tidak mengantarnya juga? Tidak mungkin. Cica, kakakku ini. Dia cukup pemalu. Dia mungkin tidak. Aku tidak bilang dia tidak boleh masuk mobil. Dan aku tidak di sini untuk menjemputmu. Tidak, kau tidak di sini untuk menjemputku. Lalu siapa yang kau jemput di sini? Jangan bermain teka-teki denganku di sini. Jangan bilang kau di sini untuk menjemputnya. Ini. Dia memang di sini untuk menjemputku? Sisi, masuklah ke mobil. Siyu. Kau memanggilnya apa tadi? Sisi. Sisi. Bolehkah aku mengatakannya? Fusiyu adalah pacarku. Apa itu? Kau baru saja mengubahnya menjadi sosok dewa yang berubah menjadi orang bodoh karena cinta. Hei, jangan The bicara film omong was kosong. translated Siyu, and kamu juga narrated tahu by aku M. biasanya Media. ceplas-ceplos. Kalau aku melihat gadis cantik, aku suka melontarkan beberapa kata. Aku bersumpah, aku pasti tidak punya perasaan pada kakak ipar. Dengan adanya aku, kakak iparmu tidak akan menyukaimu. Baiklah, kau juga naik. Aku akan mengantarmu. Siyu, apa kamu benar-benar mau mengantarku? Atau kamu berencana mengusirku? Kurangi omong kosong, kau mau masuk atau tidak? Baiklah, Ayo pergi, Sisi. Aku akan mengantarmu kembali ke asramamu. secepat itu. Kupikir kamu tidak akan turun. Hei Siyu, hubungan antara kamu dan kakak ipar. Aku akan memberitahu mereka. Tidak perlu. Masih tidak mau go public. Dia masih tidak mau. Rasa kesal ini benar-benar tidak terbayangkan. Dan orang ini masih Fusiyu. Hei, ada sesuatu yang perlu kuingatkan padamu. Yang bersama kakak ipar. Magang itu, dia laki-laki. Keduanya sepertinya dari Universitas Jingga. Mendengar percakapan mereka, dia mungkin punya perasaan pada kakak ipar. Juga, dia juga teman sekamar kakaknya. Nona muda itu benar-benar semakin populer. Ini cukup rumit. Akhirnya pulang kerja. Sudah selarut ini. Ayo naik taksi. Hei, kakak senior Zu. Apa kamu mau pulang? Aku menyetir. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu terima kasih. Mabuk sayang, jemput aku. Seberapa mabuk dia? Sampai memposting ini di momennya. Kakak senior Zu. Apa? Maaf soal itu. Aku akan menjemput pacarku sekarang. Pelan-pelan. Hei! Fusiyu sudah di rumah. Kamu lepaskan aku dulu sebentar. Aku pernah melihat orang bernyanyi saat mabuk. Orang membuat masalah saat mabuk. Tapi aku belum pernah melihat orang semelekat ini. Hei! Kamu lepaskan aku dulu. Kamu lepaskan. Aku akan melepaskan sepatumu. Ayo. Baiklah. Lepaskan mereka. Ya. Kamu, kenapa kamu melepas pakaianmu? Sisi.
Buka matamu. Kamu pakai bajumu dulu. Kau buka matamu dulu. Apa kamu menjemput pacarmu? Apa kamu sudah sampai rumah dengan selamat sekarang? Beritahu dia kita sedang berciuman. Kamu tidak semabuk itu kan? Lalu, kenapa kamu pura-pura mabuk? Sisi, tidak bisakah kau tahu? Aku sedang menggodamu. Hei Kak Fu, hanya dalam beberapa hari. Bukankah ini ulang tahunmu? Anak-anak berpikir, apakah kita harus mengadakan pesta ulang tahun untukmu di tempat itu? Benar Kakak Fu? 1 tahun. Tidak perlu. Jangan telepon lagi. Sisi, mari kita lanjutkan. Hei! Ulang tahunmu minggu depan. Aku bahkan tidak tahu. Kapan ulang tahun Fusiu? Ya. Sabtu depan. Apakah kamu punya rencana saat itu? Ya. Oh begitu. Kalau begitu aku harus memberimu hadiah. Jadi, apakah kamu punya sesuatu yang kamu inginkan? Konser pribadi di bar. Aku ingin pergi melihatnya bersamamu. Sepertinya, semua orang pasti sudah lelah bernyanyi bersama. Baiklah, kalau begitu, selanjutnya adalah segmen relaksasi kita. Waktu berciuman, waktu berciuman, waktu berciuman. Waktu berciuman, waktu berciuman. Ya, waktu berciuman. Siapapun yang ditangkap kamera, orang itu harus cium penonton di sampingnya. Ini bisa terjadi. Namun, kejadian dengan probabilitas rendah seperti itu biasanya tidak akan menimpaku. Sepertinya hari ini kita semua akan bisa memanjakan mata. Juru kamera kamu pantas dapat bonus. Kalau begitu mari kita lihat. Siapa yang duduk di sebelah pria tampan ini? Cium-cium. Cium-cium-cium. Cium, cium, cium. Sepertinya nona muda kita ini tidak mau menunjukkan wajahnya. Kalau begitu mari kita ganti ke orang lain. Ya Tuhan, mereka benar-benar berciuman. Sangat manis. Bahkan tanpa menunjukkan wajahnya. Dia masih ingin menyatakan klaimnya. Ini terlalu manis. Xiaofu, Apa? selamat ulang tahun. Halo. Kamu membawa karyawanku langsung ke Hainan hanya untuk menonton konser. See you. Kamu cukup romantis bukan? Bagaimana kau tahu? Belum lagi wajahmu sudah ada di situs web besar. Berapa kali di pencarian trending? Forum sekolahmu saja sudah ada beberapa postingan. Tapi aku sudah memeriksa. Kakak ipar tidak menunjukkan wajahnya, jadi jangan khawatir. Kamu Siapa gadis itu? Aku sangat cemburu padanya. Pacarnya adalah Fusiu. Fusiu benar-benar pamer. Kami menunggu kalian mengumumkannya. Kamu terlalu bahagia akhir-akhir ini. Aku hampir lupa. Batas waktu 3 bulan. Akhirnya mendekat. Ada apa? Tidak ada. Ayo kembali. Apakah kau berencana
pulang untuk tahun baru Imlek. Itu. 3 hari kemudian. 3 hari kemudian, aku harus kembali berkunjung. Saat itu, aku tidak akan bisa mengantarmu di bandara. Biarkan aku membantumu mengemas barang bawaanmu. Baiklah. Baiklah. Fusiu memang. Kapanpun. Selalu begitu gentleman dan perhatian. Oh ya. Ini. Budi Hagiok ini untukmu. Untukku. Ya. Begitu banyak kejutan hari ini. Ini sangat ampuh. Fusiu. Apapun yang terjadi di masa depan, aku harap kau sedikit lebih beruntung. Sedikit lebih lancar. Sui-sui. Bibi sulung. Cepat ayo tonton sandiwaranya. Datang. Sudah selarut ini. Kenapa masih ada petasan di luar? Ini tahun baru loh. Jarang sekali seluruh keluarga berkumpul. Ramai sekali. Hei, benar. Beberapa hari yang lalu, Paman Chen juga memberi keluarga kita sekotak petasan. Kalau kamu mau menyalakannya, ada di bagasi. Jici, kalau kamu mau menyalakannya, nanti setelah kita selesai makan, kita akan turun dan menyalakannya. Baiklah, kemarin, kepala keluarga Fu, Tuan Tua Fu Hueking meninggal dunia karena sakit. Pemakamannya akan diadakan siang ini. Para pejabat dari berbagai kalangan hadir. Kakek Fu Siu meninggal. Pada saat ini. Haruskah aku mengirim pesan? Sisi. Zizi, apa yang sedang kau lakukan? Baru saja nonton gala festival musim semi bareng keluarga. Kemarin kita sepakat aku tunjukkan kembang api padamu. Kau menonton bersamaku. Membosankan menonton sendirian. Kita akan melakukannya bersama. Tapi sepertinya tidak ada kembang api sekarang. Akan segera ada. The film was translated Seseorang benar-benar and menyalakan kembang narrated api. by M Media. Kau, Turun ke bawah. Sangat. Mana? Kau. Fu Siu. Jici, kamu mau kemana? Hei Kan. Kamu tidak memakai jaketmu. Mengapa kau turun tanpa mantelmu? Kenapa kau di sini? Aku merindukanmu. Kau belum banyak tidur kan? Ya, Ada hotel di luar kompleks. Aku akan memesankan satu untukmu. Hei, Kal. Mau bawa kakak ipar kemana? Chang Mingsui, pelankan suaramu hei. jangan bergerak. Kau akan kedinginan. Paman dan Bibi. Sepupu. Selamat tahun baru. Sudah kubilangkan. Kalian berdua memang ditakdirkan bersama. Benarkah? Benar sekali. Dan kakakku dia. Dasar bocah, apa yang kamu acehkan? Cepat biarkan kakakmu dan iparmu punya waktu berdua. Jici, ini tahun baru loh. Kalian berdua pergi bersenang-senang. Selamat tahun baru. Pergi. Apa yang kamu lihat? Cepat pergi. Ada apa? Sangat gugup. Tidak. Apa kau tidak lelah setelah menyetir begitu lama? Karena aku ingin melihatmu lebih cepat. Jadi aku tidak rela. Semakin Fu Siu bersikap seperti ini, semakin hatiku berdebar. Tapi itu Laili. Jawablah. Hai, Jici, selamat tahun baru. Hei, kamu punya seseorang bersamamu? Tidak, tidak ada siapa-siapa. Fu Siu. Jici, dia tidak akan menculimu selama ini, kakak pirang. Itu Fu Siu kan?
kakak pirang. Jadi kau bersama temanmu. Nama panggilanku adalah kakak pirang. Ayo. Dia tidak tahu itu kau sebelumnya. Ya? Ada apa? Lily bilang dia juga ada di sini. Dia ingin bertemu denganmu. Tentu. Bukankah itu bagus? Tapi hanya tinggal beberapa hari. Sampai 3 bulan yang kita sepakati. Apa? Ini tentang batas waktu yang kita sepakati. 3 bulan itu kan? Sudah sampai pada titik ini. Dan kamu masih berpikir untuk putus denganku. Aku... Susica, aku sudah berubah pikiran. Lagi pula aku tidak pernah berniat. Hanya berpacaran denganmu selama 3 bulan. Waktu itu karena aku takut kamu tidak setuju. Aku tidak menyangka. Kamu benar-benar menghitung hari. Kenapa? Kenapa apa? Bagaimana mungkin aku tega putus denganmu? Fusiyu bilang dia tidak tega berpisah denganku. Ayo pergi. Bukankah kita akan menemui sahabatmu hari ini? Jiang Lily akan segera tiba. Dia mungkin punya sikap buruk terhadapku. Ini adalah pemeriksaan keluarga, kau tahu. Aku mengerti, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ayo pergi. Jici. Jici. Lama tidak bertemu. Apa kamu merindukanku? Ingat, tentu saja ingat. Pakaianmu hari ini lucu sekali. Terutama shawl ini. Sangat lembut. Dan itu membuatmu terlihat sangat cerah. Tuan Muda Fu, lama tidak bertemu. Selamat tahun baru. Lama tidak bertemu. Tuan Muda Fu, kamu juga memakai shawl hari ini. Itu hanya kebetulan. Shawl ini. Aku melihat. Jici The merajutnya film was sendiri. translated and Itu kebetulan narrated sekali. by M. Sal yang baru Media. saja kamu puji. Aku yang merajutnya. Apa? Jici, benarkah? Dia merajutnya. Ya. Dia benar-benar merajutnya. Itu tidak dibeli. Benar sekali. Jetty, sudah berapa lama kalian berdua berpacaran? 3 bulan. 3 bulan. Jetty. Itu berarti. Waktu itu saat kita di bar. Dan kita bertemu Fusiyu. Kalian berdua sudah bersama. Jetty waktu itu dia posting di momennya. Bilang dia sudah punya dia. Dia membicarakanmu. Jici. Lalu kenapa kamu tidak mengakuinya? Saat itu, aku tidak pernah berpikir. Kita akan bertahan selama ini. Ya. Apa kamu masih butuh waktu untuk mempertimbangkan? Baiklah. Awalnya aku khawatir Jici berubah jadi orang yang mabuk cinta. Sekarang sepertinya orang yang mabuk cinta itu adalah orang lain sepenuhnya. Baiklah kalau begitu. Kalian berdua. Jetty, apa rencana kita? Untuk hari ini. Kita akhirnya kembali. Aku ingin pergi melihat SMA. Baiklah. Paman, Hei, bisakah kita masuk sekolah untuk berkunjung sekarang? maaf, Nona muda. Sekolah kami tidak mengizinkan orang luar masuk. Kita sudah menjadi siswa lulusan. Paman Huang, bisakah kamu membiarkan kami masuk dan melihat-lihat? Jiofu kembali. Hei, biarkan mereka masuk. Hei, pelan-pelan. Baiklah, bagus. Jetty, maksudmu? Kalian berdua sekolah di SMA yang sama. Itu tidak benar. Lalu kenapa? Waktu itu kita bertemu di restoran Set BBQ. Kalian berdua bertingkah seperti tidak kenal satu sama lain. Aku pikir dia tidak mengingatku. Dan aku benar-benar hampir tidak ingat. Tidak mungkin. Dengan wajah Jici.
Bagaimana mungkin ada yang tidak ingat? Ya ampun. Mutiara yang tertutup debu. Mutiara yang tertutup debu. Chuji-cha. Aku beritahu ya, kalau kamu belajar berdandan lebih awal. Mungkin, Tuan Muda Fukita sudah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama sejak lama, dan tanpa henti mengejarmu. Bagaimana bisa tertunda sampai sekarang? Itu tidak boleh. Sisi kami harus belajar keras dan masuk Universitas Jingda. Tidak bisa menunda itu. Halo, Halo Kak, sudah jam 11. Kapan kamu kembali? Aku akan kembali dalam 10 menit. Baiklah kakak ipar. kalau begitu ayo pergi. Ayo pergi. Jiaofu. Masuklah sebentar. Ada apa? Jiaofu, aku tiba-tiba teringat. Sekitar waktu kamu baru saja pindah. Aku menerima surat di sini. Sepertinya seseorang mengirimkannya ke Beijing untukmu. Tapi surat itu dikembalikan sebelum bisa dikirim. Aku lupa siapa yang mengirimnya. Benar sekali. Sepertinya nama seorang gadis. Kenapa tidak kamu cari? Selama bertahun-tahun, sudah terlalu banyak surat yang tidak diambil. Hei, surat dari seorang gadis. Mungkinkah itu pengagummu dari SMA? Mungkin. Tidak mungkin. Yang kutulis di SMA untuk yang dari Fusiu itu kan? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Itu adalah satu-satunya waktu di SMA. Aku mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan isi hatiku kepada Fusiu. Bolehkah aku membantumu mencarinya? Apa kamu cemburu? Tidak. Hanya penasaran. Baiklah, kamu bisa melihat. Sudah kamu temukan. Cinta tak berbalas di masa lalu itu. Lebih baik jangan sampai dia tahu. Bibi dan paman terlalu ramah. Aku pasti akan bertambah berat badan lagi. Jici. Surat itu bukan tulisanmu kan? Aku melihatmu dengan surat itu hari ini, menyembunyikannya. Jadi sejak saat itu, kamu menyukai Fusiu. Ya, aku sudah lama menyukainya. Tidak heran. Chuji-cha. Kamu sangat berani. Kalau itu aku pasti tidak akan seberani kamu. Dengan kepribadian sepertimu. Cinta tak berbalas pasti sangat-sangat sulit. Jici, kamu pantas mendapatkan semua ini. Apakah sulit? Mengetahui bahwa di depan terbentang kegelapan tanpa harapan. Namun tetap berjuang di dalam debu itu. Untuk menumbuhkan bunga kecil yang tak dipedulikan. Sejujurnya, awalnya aku tidak setuju. Kamu bersama Fusiu. Karena aku khawatir. Dia akan menipu perasaanmu. Tapi sekarang, setelah melihat hal-hal hari ini, aku tiba-tiba merasa lega. Kenapa? Pikirkan saja, seseorang seperti Fusiu, seorang putra kesayangan surga. Baginya alami begitu banyak perubahan. Hanya ada satu alasan. Dia peduli padamu. Dan hari ini. Apa? Ketika kita berjalan-jalan di sekitar sekolah hari ini, tali sepatuku terlepas. Dan aku tertinggal. Ketika aku memanggil namamu, dia berbalik lebih dulu darimu. Maksudmu Fusiu? Juga menyukaiku? Ya. Pasti.
Hei, Lele. Apa kau melihat kartu identitasku? Aku membutuhkannya untuk pekerjaan paruh waktuku nanti. Tidak. Apakah kamu meninggalkannya di tempatmu? Di tempat Tuan Muda Fu? Halo, Kartu identitasmu ada padaku. Apa kamu mau aku membawanya ke sana? Atau kamu akan datang mengambilnya sendiri? kalau begitu tolong bawakan ke sini. Jadi kamu akhirnya sadar dan bersedia memberiku sedikit pengakuan. Ya, Segera tiba. Aku hampir sampai. ini. Itu Fusio. Dia benar-benar mengendarai sepeda motor. Keren sekali. Tapi apa yang dia lakukan? Di asrama putri. Dia tidak sedang menunggu pacarnya kan? Sayang, Apa yang baru saja kulihat? Fusio ternyata bersama Chu Jicha. Mungkinkah dia pacar resmi Fusio yang diumumkan? Dapat berita. pakaikan helm bayi pada sayangku. Ini disiapkan khusus untukku. Ya, bukankah kamu bilang kamu ada urusan di gedung administrasi? Naiklah. Hei, Fusio dan pacar misteriusnya di forum ini. Ternyata adalah Chu Jicha. Tuan Muda Fu mengendarai motornya. The film was Sangat keren. translated Tapi and ketika dia turun narrated dia by lembut M dan penuh Media. kasih, memakaikan helm pada pacarnya. Dia bahkan secara khusus menyiapkan helm kucing putih. Sangat lucu. Hei, ya ampun. Jisi lihat cepat. Bahkan sudah ada fanfiksi yang ditulis tentangnya. Bos arogan culik jagoan akademik manis. Aku mati tertawa. Lele, jangan dibaca lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku baru saja mengklik. Kok sudah dihapus? Sejak Tuan Muda Fu pertama kali posting. Jangan pergi terlalu jauh. Dia sensitif. Dia tidak suka itu. Sangat menawan, sangat manis. Jisi kami sangat bahagia. Hei, Jici, ngomong-ngomong karena sudah begini, kapan kamu akan meresmikannya? Ini sudah resmi. Sangat manis, sangat menawan. Itu memang seperti kamu. Baiklah. Hanya Jici kita yang mampu membuat putra mahkota lingkaran emas dengan sukarela dan sepenuh hati jatuh di bawah pesonamu. Berhenti bercanda. Sangat bahagia, sangat bahagia. Xiaofu, Juji adalah satu-satunya keponakanku. Mulai sekarang, aku akan menitipkan Shizi padamu. Paman jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Sisi dengan baik. Bagus. Kata-katamu sudah cukup. Astaga. Baiklah, baiklah. Kamu sudah terlalu banyak minum. Aku belum terlalu banyak. Jici, aku antar pamanmu ke kamar dulu buat istirahat. Kamu jaga baik-baik, Xiaofu. Ayo pergi cepat-cepat. Biarkan mereka bicara di sini. Aku menyerahkannya padamu. Sisi, bolehkah aku melihat kamarmu? Ayo pergi. Buku ini. Aku ingat guru bilang tak perlu kerjakan waktu itu. Aku hanya berpikir pertanyaan-pertanyaan ini cukup berguna sebagai referensi. Jadi aku mengerjakannya. Itu buku lama yang kupinjam dari perpustakaan dulu. Mereka memberikannya padaku begitu saja. Apa kau ingin tahu? Aku tahu tentang cinta rahasiakan.
Mereka tidak berakhir bersama pada akhirnya. Tidak ada yang baik untuk dikatakan. Aku akan tidur dulu. Kalau begitu selamat malam. Selamat malam. Waktu itu, laki-laki seperti apa yang akan dia sukai? Anak-anak SMA ini yang hanya makan dan bermain sepak bola. Anak-anak nakal ini, kenapa harus mereka? Kapan dia mulai punya cinta rahasia? Sejak tahun pertama dan kedua SMA? Atau tahun ketiga setelah aku pindah? Normal. Aku tidak terlalu keberatan. Bagaimanapun dia hanya menyukaiku sekarang. Dia hanya menyukai aku sekarang. Apa kau akan kembali malam ini? Jika kau kembali, aku tidak akan mengunci pintu dari dalam. Tidak, aku tidak akan kembali. Kakak ipar, di mana kakakku? Dia sedang mandi. Maaf mengganggumu. Seseorang baru saja menelponku. Kakakmu bertanya apakah kamu akan kembali. Aku bilang kamu tidak akan kembali. Period apa itu? Sudahlah. Aku tidak akan mengorek privasimu. The film Ulang was tahun siapa kata translated sandinya? and narrated by M Media. Itu adalah hari aku jatuh cinta padamu. Sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Selama tahun kedua SMA. Maksudmu bahwa sejak saat itu kamu sudah menyukaiku? Ya, Sisi, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? jika aku memberitahumu lebih awal, kau tidak akan menyukaiku. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan menyukaimu waktu itu? Sisi, setiap tahun mulai sekarang, aku akan mencintaimu. Apa kau masih ingat saat kita kembali ke SMA selama tahun baru Imlek? Kata paman penjaga gerbang, ada surat untukmu. Aku ingat. Aku berbohong waktu itu. Sebenarnya aku menemukannya, karena itu adalah yang kutulis untukmu. Waktu itu secara kebetulan, aku menemukan alamatmu, dan ingin menulis surat untukmu di Beijing. Sebuah surat. Tapi aku tidak tahu, apakah karena alamatnya. Surat itu tidak pernah sampai. Waktu itu, karena alasan keluarga, semua alamat yang aku isi mengenai Beijing adalah alamat palsu. Aku tidak bisa menerimanya. Jadi begitu rupanya. Waktu yang lama telah berlalu. Surat ini dikirimkan kepadaku. Jika aku tidak membacanya, itu akan sedikit tidak sopan, bukan? Kalau begitu baca saja dengan tenang. Tunggu aku pergi. Murid Fusiu? Halo, aku dari SMP Yoncheng. Su Shicha dari kelas 3 tahun kedua. Mungkin, kamu tidak mengingatku. Karena sepanjang tahun keduaku, sepertinya aku tidak bisa berinteraksi denganmu sama sekali. Tapi sebenarnya aku selalu
memperhatikanmu secara diam-diam. Aku sangat mengagumimu. Kudengar kamu balik ke Beijing buat sekolah. Aku juga mau coba masuk universitas di Beijing. Bolehkah aku berkonsultasi denganmu tentang beberapa pertanyaan? Nomor teleponku adalah... Jika memungkinkan, aku harap kita bisa sering berhubungan. 15 September. Sui Hicha. Dia tidak mungkin tertidur kan? Xiaofu, ada apa? Apakah kamu menangis? Tidak. Aku sedang ganti baju. Apakah kamu akan keluar? Ya, Kamu mau kemana? untuk mengirim surat yang belum terkirim ini. Sekali lagi. Hei, gadis kecil, tunggu sebentar. Lihat apakah ini kamu di sini. Ini adalah orang tuaku. Ini adalah saat mereka pergi bersamaku untuk bepergian. Foto itu diambil. Ini aku waktu kecil. Ini kamu. Aku sedang melihatnya. Kamu benar-benar mirip dengannya. Selama itu kamu. Waktu itu, saat aku sortir surat lama, aku menemukannya. Kenangan tentang mereka. Sudah sedikit kabur. Aku baru 2 tahun saat mereka tinggalkan aku. Aku hanya ingat bahwa mereka sangat-sangat baik kepadaku. Dan sangat mencintaiku. Setelah kecelakaan mereka, bibi dan pamanku menerimaku. Sebenarnya waktu itu, bibiku memiliki sifat yang sangat buruk. Aku cukup takut padanya. Kemudian, aku perlahan menyadari bahwa bibiku juga orang yang sangat-sangat baik. Aku tiba-tiba menyadari bahwa dari masa kanak-kanak hingga dewasa, setiap orang yang kutemui adalah orang yang sangat baik. Orang-orang yang kamu temui. Mereka semua sangat mencintaimu. Itulah sebab kamu pandai mencintai orang. Bodoh. Zhu Shichel. Suratmu. Terima kasih. The film was translated and narrated by M Media. Teman sekelas Lucica. Halo. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan alamatku. Suatu kehormatan bagiku untuk dikagumi olehmu. Aku menantikan kedatanganmu di Beijing. Dan aku bersedia menjawab pertanyaanmu kapan saja. Soal keinginanmu tetap kontak denganku rutin. Jawabanku adalah, tentu saja. Lagi pula, aku meminta untuk menghabiskan sisa seluruh hidupku dalam kontak teratur denganmu. Teman sekelas Lucica. Mohon balas setelah menerima. Fu Xiyu ternyata sangat menghargai surat ini. Lucica. Maukah kamu menikah denganku? Aku setuju. Fu Xiyu. Aku setuju.